Shalom anak-anak kelas 5. Salam jumpa kembali dengan Ibu Samsinar melalui pelajaran PAKBP hari ini. Hari ini kita masuk di bab yang ke-15, yaitu kerjakan keselamatan. Di bagian yang pertama, menghasilkan buah. Nah, seorang petani, dia akan bangun setiap pagi dan berdoa. Sebelum matahari bersinar, Pak Tani sudah berada di tengah sawahnya. Ngapain? Yaitu mengelilingi sawah untuk memeriksa apakah ada gangguan binatang, gulma yang tumbuh, atau bedeng yang perlu dirapikan. Pak Tani juga memeriksa apakah air di sawah sudah cukup, masih kurang, ataukah sudah berlebihan. Pak Tani tak sabar melihat padinya yang berbunga lalu berbuah. Setiap hari Pak Tani berdoa memohon kepada Tuhan agar memberkati padi dan sawahnya sehingga berbuah lebat dan berbulir penuh dengan isi. Nah, setiap petani itu mengharapkan hasil panen yang melimpah. Demikian juga Allah yang telah menyelamatkan manusia bukan hanya untuk kehidupan kekal di surga, melainkan juga untuk kehidupan saat ini, yaitu kehidupan kita di dalam dunia ini. Allah ingin agar manusia yang sudah diselamatkan menikmati hidup penuh berkat, penuh damai, dan penuh sukacita. Dalam perilaku pun berbeda dengan orang-orang berdosa. Allah mengharapkan kehidupan manusia yang menghasilkan buah, dan buah itu tetap ada, tetap tinggal di dalam kehidupan orang-orang percaya. Di dalam 15 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Yesus adalah pokok anggur yang benar, dan setiap orang percaya ibarat ranting yang melekat kepada Yesus, yaitu pokok anggur itu. Agar dapat berbuah, setiap orang harus tinggal di dalam Yesus. Di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, "Tinggallah di dalam aku." Aku di sini adalah Yesus. Jadi setiap orang yang percaya, anak-anak Tuhan harus tinggal di dalam Yesus. Dan Yesus berkata, "Aku di dalam kamu." Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Hanya orang yang tinggal di dalam Yesuslah yang akan berbuah banyak. Artinya, orang percaya harus tetap terhubung dalam persekutuan yang erat dengan Yesus, yaitu melalui doa pribadi, merenungkan firman Tuhan, atau membaca firman Tuhan setiap hari dan melakukan firman Tuhan itu setiap saat. Sahabat adalah orang terdekat. Menjadi sahabat Yesus berarti melakukan perintah Yesus untuk saling mengasihi. Ini yang Yesus katakan di dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Buah yang dihasilkan akan sesuai dengan kehidupan seseorang. Pemazmur menuliskan di dalam Mazmur 1 ayat 2 sampai ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, "Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil." Apa yang diperbuatnya berhasil adalah akibat dari hidup yang melakukan kehendak Allah. Mengapa?
karena Allah memberkati setiap perbuatan yang benar. Buah dari kehidupan manusia yang telah diselamatkan adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu yang Rasul Paulus tuliskan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Ya, anak-anak, itu adalah buah yang harus kita miliki dan kita hasilkan di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Ya, ini pelajaran kita hari ini anak-anak. Untuk tugasmu hari ini, coba tuliskan sifat baik yang ada di dalam dirimu. Sifat baik yang ada di dalam dirimu. Sifat-sifat baik apa yang ada di dalam dirimu. Dan juga tuliskan perbuatan baik yang pernah kamu lakukan. Oke, ini tugasmu anak-anak. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Jika ada tugas, jangan menunda-nunda untuk mengerjakannya supaya tugasmu tidak menumpuk dan langsung dikerjakan dan kirim hari ini kepada Ibu Samsinar. Anak-anak yang masih punya hutang kepada Ibu Samsinar yang belum mengerjakan tugas-tugasnya, coba tugas-tugas apa yang belum kamu kerjakan, selesaikan dan kirim kepada Ibu Samsinar. Baiklah anak-anak, sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.